Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Korduba dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat. Hari ini di SMK Cokro Aminoto 2 Banjarnegara, khususnya di studio multimedia, studio podcast yang baru, ada tamu istimewa. Selamat datang. Terima kasih, Lilis. Beliau adalah Bapak Pengawas Pendidikan Wilayah 9 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Randes Sukobagiana MPD. Leres Pak? J. Kadang saya itu untuk pengucapan nama sebenarnya yang betul itu pripun nggih Pak? Jadi kan kalau berbicara nama, tapi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya di studio multimedianya SMK Cokro Aminoto 2 Banjarnegara. Jadi kalau Bu Lis tanya tentang nama, ejaan dan sebutan, kalau di huruf Jawa, huruf Jawa itu kan ada huruf Jawa sing legena tanpa sandangan, dan ada yang huruf Jawa sudah dikasih sandangan. Nah, kalau huruf Jawa legena itu kan hanya hono, coro, ko, semuanya itu pakai o begitu. Kemudian kalau sudah dipasangi adanya adalah e, i, u, ya, tambah satu kan. Nah, sehingga kalau suka itu bacanya kalau menurut tulisan Jawa itu so disadangi u tambah ko. Yang bacanya tulisannya suka. Tapi bacanya suko. Nah, kalau nanti tulisan Indonesia atau aksara yang nasional ditulis pakai O, maka kalau di Jawa nanti harus ada taring tarung. Iya, yang gini ya. Ya, berarti jenenge menjadi suku. Suko. Nah, gitu kan. The meaning of artinya berarti suka. Ya, suka. Sama. Suka, suko itu sama, bahagia. Iya, bahagia. Oke, seneng. Sekarang kembali untuk generasi muda Pak Suko. Kalau di SMA, kalau jenjang SMA kan memang prioritas lanjut kuliah lah. Tapi kalau di SMK kan banyak pilihan, katanya bisa, memang harus kalau mau kuliah bisa. Mau bekerja di pabrik bisa, atau berwirausaha juga bisa. Ada tips-tips tertentu untuk anak-anak kita yang di luar sana mungkin agar bisa survive, bisa bersaing dimanapun berada biar seperti Pak Suko. Iya. Jadi begini ya, bahwa di pendidikan itu memang 3 hal yang harus dicapai. Pertama itu kompeten. Jadi dia mampu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan di jenjang pendidikan. Kemudian dia punya soft skill. Jadi soft skill itu keterampilan yang lunak, yang tidak bisa dipelajari dengan serta-merta. Beda kalau yang tadi kompeten itu kan hard skill. Jadi soft skill itu antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyesuaikan diri, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Nah, ini yang kedua itu sangat-sangat penting. Yang ketiga, dia harus punya etika, karakter di dunia kerja. Nah, maka begitu saya berkecimpung di SMA dan SMK, ya bagi anak-anak yang memang punya IQ tinggi dan dia punya biaya, punya cita-cita, ya saya persilahkan kalau misalnya ke SMA. Tapi ke SMK pun boleh. Kalau dia memang sudah punya cita-cita kuliah, punya biaya, tapi dia sudah punya, saya akan menekuni keahlian tertentu, maka boleh langsung ke SMK. Tetapi karena masyarakat kita sebagian besar itu ekonominya menengah, bahkan ada yang ke bawah. Nah, itu maka lebih baik anak-anak itu sebetulnya masuk ke SMK. Karena betul tadi bisa melanjutkan, bisa bekerja di pabrik atau industri, bisa juga mereka berwirausaha. Karena ya kalau di SMK itu harus dibekali itu tadi kompetensi,
hard skill-nya sesuai dengan kompetensi kaliannya. 2, harus ditanamkan soft skill. Jadi Bapak Ibu guru ini nanti cara mengajarnya, melatih kerjasama, melatih pemecahan masalah, melatih kreativitas, itu nanti kan akan menjadi soft skill-nya anak-anak. Kemudian yang ketiga, harus ditanamkan budaya kerja di industri. Budaya kerja di industri. Nah itu, ya. Itu gimana ini? Nah, biar lebih terperinci. Makanya kalau sudah seperti itu, SMK itu harus bermitra dengan industri. Harus ada kemitraan. Harus ada. Syukur kemitraannya itu nanti sudah menjadi kemitraan yang menyeluruh, sehingga disebut dengan kelas industri. Kelas industri. Arahannya berarti ke sana. Ya. Jadi kalau nanti sudah bermitra, bahkan nanti sudah kelas industri, maka pertama itu harus penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum berarti kurikulum yang ada di sekolahan itu benar-benar harus diselaraskan yang ada di industri. Jadi sekolahan yang menyesuaikan dengan industri gitu ya. Jadi nanti bisa timbal balik. Jadi kalau penyelarasan itu kan agar kompetensinya anak-anak itu seperti kompetensi yang dibutuhkan di industri. Yang kedua, agar budaya kerja di industri itu bisa diserap, ditanamkan mulai di SMK. Sehingga begitu lulus SMK, anak-anak itu punya kompetensi yang selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri. Dan dia sudah punya karakter atau budaya kerja yang dibutuhkan oleh industri. Ditunjang kalau nanti soft skill-nya sudah bagus. Berarti antara hard skill, soft skill, tempatnya ada di sekolahan, di situ digunakan ibaratnya itu untuk kawah nggih Pak nggih. Anak itu digodok di situ sampai mateng. Kemudian diarahkan untuk industri dengan sesuai atau kebutuhan industri. Memang butuhnya misalnya model-modelnya seperti harus begini. Anak itu pun dibentuk seperti sedemikian rupa di sekolahan. Begitu. Ya. Ya, tapi kayaknya kalau selama ini kebanyakan nggih, kalau saya melihat secara umum kacamata saya pribadi yang masih bodoh nggih Pak. Anak-anak sekolah kita hanya yang pertama menyampaikan materi, sisipan-sisipan religius nasional oke lah ya, tapi untuk mengarah ke industrinya itu, sementara kalau guru-guru tertentu umum kan kita buta tentang industri. Nah, niku. Kepripun niku? Untuk menyampaikannya ternyata ada mungkin kalau guru produktif mungkin bisa nggih untuk penyampaian tentang apa sih yang dibutuhkan di industri itu lebih detailnya. Nah, kalau misal kita kayak guru normatif adaptif itu secara umum yang bisa diberikan untuk anak-anak itu spesifikasinya contohnya berapa, Pak? Ya. Jadi Bu Lis dan teman-teman di Cokro Aminoto 2 dan mungkin nanti pemirsa penikmat YouTube-nya Cokro 2. Jadi di tahun 2020 itu kan sudah ada yang namanya Direktorat Vokasi. Sehingga nanti SMA itu akan berpisah dengan SMA karena SMA masih dikelola nanti oleh Direktorat Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah. Nah, SMK sudah di Direktorat Pendidikan Vokasi. Vokasi tersendiri berarti. Maka sekarang visinya itu nanti menguatkan ekonomi Indonesia, Direktorat Vokasi itu melalui link and match tadi atau keselarasan antara industri dan sekolah. Yang tadi ya kompetensi, soft skill dan karakter atau budaya kerja. Nah, link match itu tadi saya katakan yang pertama adalah penyelarasan kurikulum. Utamanya memang nanti adalah teman-teman yang ngajar di mapel produktif. Ya. Tetapi diharapkan nanti mulai tahun ini teman-teman yang mengajar mapel A dan mapel B atau yang dulu dikenal dengan normatif adaptif, maka nanti harus menyesuaikan juga. Jadi kurikulumnya nanti diminta untuk kontekstual. Jadi
lebih menekankan kepada kebutuhan anak-anak di kompetensi tertentu. Jadi misalnya nanti bahasa Indonesia, KD-nya itu sama, tetapi harus ada pembeda penekanan antara di multimedia. Kalau ada broadcast seperti ini, maka teman-teman guru bahasa Indonesia nanti harus menekankan kemampuan berbicara, bahasa-bahasa gaul. Jadi titik beratnya yang berhubungan dengan jurusan itu apa, itu yang ditekankan, betul, gitu ya? Betul. Sehingga besok ya, Bu Lis kan guru fisika. Iya. Nah, tidak boleh nanti satu RPP untuk 5 kompetensi kalian sama semua. Waduh, besok saya ditagih RPP ini sama Pak Suko. Jadi nanti kalau RPP-nya TKRO, mungkin nanti perputaran mesin, gerakan piston itu diperdalam pakai rumus-rumus penghitungan. Nanti kalau di multimedia seperti ini, fisikanya nanti lebih ke cahaya, suara, proses editing, proses syuting, dan sebagainya. Jadi harus dimulai nanti dari tulis ini. Waduh. Senjata makan tuan ini, Pak. Berarti kalau di link and match untuk kurikulumnya, berarti kalau untuk tahap awal-awal itu mungkin bisa untuk baru sebagian khusus untuk yang produktif. Tapi untuk mengarah ke sini nanti pada saatnya semua mapel juga ke arahnya ya ke sana seperti itu, Pak. Jadi secara keseluruhan ada link and match antara kurikulum penyelarasan itu semuanya harus. Jadi kalau kemarin-kemarin yang diikutkan nanti hanya guru C2, C3, nah besok itu diminta semua guru yang mengajar di KK itu ikut pada saat industri itu memaparkan materi-materi yang harus masuk di sekolah. Jadi pada prinsipnya kan begini Bu Lis, penyelarasan kurikulum itu ada beberapa cara ya. Jadi pertama, kalau kelas industri, kurikulum boleh semuanya murni dari Dudi. Boleh jika lulusannya direkrut semua. Kelas industri itu. Soalnya kan kalau kurikulumnya sudah dari satu Dudi, kemudian siswanya tidak direkrut, nanti ilmu lainnya kan tidak dapat dia. Tidak dapat dia. Tapi pertama itu, kedua nanti Dudi boleh memodifikasi saja. Oh, ini saya punya materi baru belum ada di kurikulum sekolah. Silakan ditambahkan. Berupa KD baru. Baru. Berarti boleh menyisipkan tambahan di dalamnya. Nah, kemudian oh ini kurikulumnya sudah bagus kok, saya pengen memodif saja, saya nambahkan di IP, indeks pencapaian kompetensi IPK-nya, atau saya menambahkan materi saja, tidak berupa KD tapi sudah gabung di KD ini, boleh. Atau ini saya sudah merasa bagus kurikulum dari direktorat, udahlah pakai kurikulum sekolah, boleh. Jadi ada beberapa macam tingkatan dari sisi penyelarasan kurikulum. Tapi yang jelas teman-teman di Mapel AB segera menyesuaikan. Jadi gitu ya. Tidak boleh. Wah, bu guru fisika kok nggak RPP, nggak mulang yang kelistrikan, nggak mulang yang ngelas, nggak mulang yang TKR. Kan satu untuk semua, Pak. CTV. Ya, itu. Jadi dan tadi karakter budaya itu harus disinkronkan. Yang soft skill itu. Ya, karakter budaya kerja. Kalau yang soft skill itu kan harus dilatih oleh Bapak Ibu, dibiasakan. Di sekolah itu dibiasakan problem solving, pemecahan masalah. Jadi tidak boleh ngajarnya hanya datar-datar saja tanpa pemberian masalah. Artinya masalah-masalah yang kompleks yang menuntut anak-anak itu kreatif, anak-anak itu berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Dilatih kerjasama. Jadi tidak boleh ngajar kok ceramah terus, harus diskusi, kerja kelompok. Itu kan membentuk soft skill. Dilatih untuk bisa berkomunikasi, ya,
Ya. Jadi karena komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting di era global sekarang itu. Jadi tadi 3 hal itu guru harus menguasai teknik-teknik untuk mengembangkan kompetensinya sesuai kakaknya, melatih mengembangkan soft skill-nya, dan sekolah kalau nanti hari ini kan ada Dudi yang mau datang nih. Iya. Nah, nanti bukan hanya materi, tapi karakter kerja apa yang diperlukan di Dudi sana itu harus kita kembangkan di sekolah. Dan harus disesuaikan. Yang dibutuhkan dari pihak, misal dari pihak Mitsubishi itu karakter yang bagaimana, nanti di tempat dibentuk di sini. Betul, betul. Itu tahap kedua setelah sinkronisasi, maka nanti pembelajaran itu harus berbasis proyek yang disebut dengan PJBL, Project Based Learning. Nah, maka salah satu teknik penyelarasan juga salah satunya bisa begini, Pak, produk apa Pak di sekolah di Dudi Bapak yang bisa saya bawa ke sekolahan, nanti itu menjadi proyeknya anak-anak. Nah, kalau PJBL itu nanti harus melibatkan beberapa mapel. Jadi misalnya kemampuan memproduksi atau membuat jasa X. Nah, jasa X itu dari mapel apa saja disumbang KD apa, dari fisika nyumbang KD apa, dari bahasa Indonesia nyumbang KD apa. Jadi bergabung jadi satu untuk mewujudkan satu proyek yang produk yang melalui strategi PJBL itu. Berarti tidak harus yang namanya produk PJBL itu enggak harus satu mapel, itu penggabungan dari banyak mapel yang disinkronkan dan saling mendukung. Betul. Jadi nanti dari Dudi tertentu punya ini produk yang saya tawarkan yang bisa dikerjakan oleh sekolah. Nah, sekolah itu nanti oleh tim digodok, ini mapel X nyumbang KD apa, mapel ini nyumbang KD apa. Nah, dari persatuan beberapa mapel yang masing-masing nyumbang KD itu nanti dijalankan sehingga menghasilkan sebuah produk yang produk itu bisa barang maupun jasa. Jadi kalau sekolah nanti tidak ada PJBL itu belum dikatakan SMK yang link and match. Ya. Nah, yang ketiga tahapan link and match, maka Dudi yang sudah kerjasama itu harus mau memberi pengajaran melalui ahli-ahli yang ada di Dudi yang disebut dengan guru tamu. Bahkan kalau itu nanti kelas industri akan diminta 1 semester itu 50 jam digunakan untuk guru tamu. Guru tamu khusus. Ya. Jadi kalau kita seminggu kan ada 50 ya, 50 jam, 45 sampai 50 lah. Nah, 1 semester guru tamu itu nanti sampai 50 jam. Itu kalau itu nanti kelas industri bagus jalan akan seperti itu. Kemudian link and match yang keempat, Dudi itu mau menjadi tempat prakerin PKL atau magangnya siswa yang di kelas industri itu. Ya, jadi kalau kita sudah bermitra dengan industri, ya industri itu harus mau menjadi tempat PKL, magang, atau yang disebut dengan prakerin. Dan pada saatnya anak yang sudah prakerin di situ nanti akan direkrut. Nah, itu nanti tahap berikutnya di komitmen Dudi untuk rekrutmen. Oh, ada kesepakatan tersendiri. Ya, ada kesepakatan sendiri. Maka tadi kalau oke Pak, saya pinta kelas industri, jumlahnya satu kelas 15 saja. Kita bisa oke kalau semuanya direkrut. Iya. Nah, kurikulumnya dari Dudi semua. Dari Dudi sudah disiapkan. Iya, sudah disiapkan, kita tinggal melaksanakan. Terus yang berikutnya, Dudi itu juga bisa digunakan magang guru. Untuk mengupdate ilmu baru, upscaling, upgrading, ilmu-ilmu baru, atau biar tidak ketinggalan zaman lah ya gurunya.
harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di industri sekarang yang lagi ngehit nopo ngaten. Nah, itu ya. Karena kalau tidak seperti itu, industri sudah berkembang maju 10 tahun, kita ketinggalan 10 Sementara tahun. sekolahan tidak bisa mengikuti, lulusannya kemudian bingung mau ngapain. Maka kompetensinya tadi tidak akan bisa setara dengan kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan kompetensi di DUDI. Di situ yang letaknya link and match itu ya Pak ya. Nah, tahap berikutnya tadi nanti ada komitmen DUDI untuk rekrutmen, ada komitmen DUDI bisa untuk membantu sekolah yang waktu itu dikenal dengan CSR, ya, apa memberi beasiswa kepada lulusan. Berarti gitu. Simbiosis mutualisme. Betul. Dan kita diuntungkan, pihak sekolah diuntungkan, pihak industri pun juga harus diuntungkan. Dan DUDI tidak akan rugi nanti kalau mau bekerja sama dengan sekolah itu. Jadi keuntungannya itu salah satunya otomatis nanti DUDI itu namanya akan tersebar luas ke masyarakat melalui komunitas sekolah. Iya. Ya. Jadi kalau semisal gini Pak, kalau lulusan itu sekolah tersebut itu sudah ada link and match dengan industri, otomatis kemampuannya kan sudah terasah. Cuman yang namanya input manusia kembali ke anak ya Pak nggih. Kadang gini, ada yang dominan hard skill-nya yang bagus, tapi soft skill-nya aduh memprihatinkan atau kebalikannya. Niku kepripun niku? Prioritas di industri sebenarnya hard skill atau soft skill? Justru sebetulnya kalau di industri itu yang diprioritaskan adalah soft skill dan budaya kerja. Itu? Iya. Dua itu. Karena apa? Jadi pengalaman kalau yang namanya hard skill itu cukup dilatih seminggu, 2 minggu, keterampilan apa yang dibutuhkan di industri itu selesai. Oh iya. Selesai. Beres. Anda nanti di sini bekerja ini, keterampilan yang dibutuhkan ini. Iya. Dia kumpulkan setelah rekrutmen, dilatih 2 minggu selesai, dia bisa. Tapi kalau yang namanya soft skill itu harus dibentuk cukup lama. Yang namanya karakter, budaya itu memang harus dibentuk cukup lama. Dan proses itu melalui pembiasaan, melalui keteladanan atau diberi contoh. Nah, kemudian dilatih sedikit demi sedikit. Maka kalau ibu tanya hard skill sama soft skill penting mana? Kalau di DUDI, justru DUDI itu nanti akan melihat di soft skill dan budaya kerja. Maka sangat mungkin kalau DUDI juga terbuka seleksinya antara SMA SMK, nanti seleksinya akan lebih mengarah ke soft skill. Dan kadang-kadang anak-anak SMK bisa kalah kalau seleksinya soft skill dan budaya. Tapi kalau seleksinya keterampilan ya jelas menang anak SMK. Maka itu tadi LinkMed itu harus mengembangkan kompetensi soft skill dan karakter atau budaya kerja di dunia industri. Benar-benar harus ditanamkan sejak dini ya. Betul. Untuk bisa sampai keterampilan itu pasti karena itu dibentuk dengan ya tidak butuh proses yang berarti kan proses soft skill dengan hard skill kan lebih lama yang soft skillnya. Betul. Pembudayaan itu di sekolah dengan di rumah pun harus imbang. Nggih mboten Pak? Betul. Kadang kan gini, ada wali ngaten diceritani anaknya seperti ini kok ternyata di rumah benten perlakuannya. Itu kan juga ada anak-anak yang seperti itu. Dan saya rasa semakin kesini guru itu memang tugasnya tidak hanya sekedar mengajar, tapi mendidik dan banyak hal semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan demi masa depan si anak. Ya. Jadi maka dari itu kan sebetulnya pendidikan itu kan ada tripusat ya Bu ya. Jadi di sekolah, di keluarga dan di masyarakat. Nah, tapi sekarang di keluarga itu kan karena kesibukan orang tua kadang-kadang kurang ya. Bahkan komunikasi antar keluarga saja kadang-kadang kurang. Ketemunya bapak ibu mungkin sebentar ya. Malam toh. Masing-masing sudah capek. Komunikasi enggak lancar, pendidikan apalagi. Nah, maka
Kemudian masyarakat sekarang juga begitu. Jadi masyarakat itu tanda petik itu sekarang sudah lebih ke individual. Jadi perhatian pada sekitar, pada lingkungan, apalagi di pendidikan itu sudah berkurang. Iya. Maka mau tidak mau peran guru itu sekarang menjadi lebih sentral. Iya, betul. Karena kondisi-kondisi yang pergeseran di lingkungan keluarga, pergeseran di masyarakat yang begitu terasa. Nah, maka kalau anak-anak tidak ketemu gurunya seperti sekarang, ya memang kita agak kesulitan mengembangkan soft skill, mengembangkan karakter. Jadi seolah-olah ki pandemi kayaknya kalau diambil sisi negatifnya ki kayak pembunuhan karakter anak loh Pak, bener. Anak-anak kan karakternya jadi entahlah gitu. Ya, bisa. Jadi memang ya kita terkendala sekali. Semuanya ini bukan hanya kompetensinya, kompetensi jelas ya karena kita keterbatasan komunikasi, diajar langsung saja kompetensi itu kadang-kadang masih sulit. Iya, betul. Soft skill apalagi ya, mau mengembangkan soft skill yang bagaimana, kadang kita juga sulit, anak-anak bekerja sama dengan teman-teman juga sulit, anak-anak berkomunikasi dengan teman-teman, dengan guru juga terkendala. Nah, apalagi budaya kerja kita sulit memantau juga. Yang namanya anak-anak itu harus kerja keras. Nah, bagaimana kita melihat anak-anak itu harus disiplin, tekun, ya kita kesulitan. Ya maka untuk era pandemi sekarang memang kita harus ya semuanya saling bahu membahu lah, bisa setingkat apa yang mampu kita upayakan. Kalau saya sebagai pengawas menyarankan kepada teman-teman di sekolah, yang penting memberikan pelayanan yang bagus. Masalah itu nanti pelayanan kita itu diambil oleh siswa atau belum, maksimal atau tidak, itu kita sudah tidak salah. Gitu. Setidaknya siap memberikan pelayanan. Betul. Jadi saya sangat-sangat dalam tanda petik itu tidak setuju. Kalau boleh dikatakan jadi marah saya. Kalau teman-teman guru ngajar kok hanya melalui WA group. Lenggeh. Nah, ini yang tidak saya tersampaikan senang ini. Amanahnya. Materinya apa lagi? Kalau saya kan minta, kalau Bapak Ibu ngirim PowerPoint, ngirim materi, silakan ditambahi penjelasan dengan rekam layar. Suara, rekam layar. Nge. Ya, diajar saja langsung tidak mudeng, apalagi dikasih materi tanpa ada rekam layar penjelasannya. Ya, syukur ada Zoom meeting. Baik meeting itu pakai Meet, Google Meet, pakai Zoom atau pakai Microsoft. Ada Google Classroom, kemudian PowerPoint, insya Allah video-video dari awal kami juga sudah disupport untuk ada diklat pembuatan video pembelajaran dari Pak Galuh, kan KPK multimedia. Betul. Nah, kita diajari untuk bikin video pembelajaran. Itu ada. Dan guru-guru saya pun ya pengen teman-teman itu menyapa anak-anak melalui meeting. Jadi Google Meet atau Zoom atau Microsoft. Jadi raketang bahasa Jawa kuwi 15 menit. Menyapa anak-anak, yuk kamu sekarang berdiri, pakaian seragammu masih enggak, rambutmu sekarang kayak apa, ya, sudah mandi belum, senang anak-anak itu. Iya, mereka semangat. Mereka ya tidak bisa di 100%, tapi kemarin di SMK Bawang 1 itu bisa 70% yang hadir di meeting, SMK 2 itu juga kemarin 60%, HKTI 2 memang yang meeting langsung kecil, di bawah 50%, tapi yang membuka materi yang rekam layar itu bisa mencapai 90% pada saat itu. Jadi memang Pak Kepala Sekolah sama Pak Baka itu harus tegas. Jadi SOP ngajar online ini satu semester harus ada meeting walaupun sekali. 2, setiap RPP atau setiap pasang KD harus ada video rekam layar. 3, harus ada materi tambahan yang diupload. 4, harus ada tugas. 5, harus ada daftar hadir. Nah, sehingga teman-teman guru itu kalau ditanya, kalau di sekolah tertentu yang SOP pembelajaran daringnya itu ketat, kalau ditanya Pak Suko, enak mana ngajar konvensional sama daring?
Pak enak konvensional Pak, daring saya ini harus membuat ini, harus membuat ini, harus membuat ini. Iya. Gitu. Terlalu banyak yang harus dikerjakan. Tapi kalau sekolah-sekolah tertentu yang ngajarnya hanya WA group, enak daring Pak. Saya bisa nyambi ngajar saya. Lah kita dituntut nih Pak. Tapi ini buatan bocoran lah, bukan rahasia. Saya pribadi dari Pak Sutrimo, Google Classroom diisi materi tidak hanya sekedar PDF. Ya. Itu udah warning, tidak sekedar PDF, minimal PowerPoint. Nah, itu minim sekali. Setidaknya yang benar yang disampaikan oleh Pak Suko tadi, ada rekam layar. Tapi keterbatasan kita yang namanya manusia kan kemampuan otak, apalagi kita tidak mengikuti perkembangan zaman, otomatis kan tertinggal. Butuh proses. Butuh proses, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami suruh bikin video pembelajaran sampai dibela-belani syuting hujan-hujan dengan teman-teman guru di kelas keliling. Ya Allah, lampunya mati, harus bagaimana ya? Perjuangan. Kita bikin KineMaster pakai aplikasi itu ada. Dan teman-teman ya suruh setor deadline tanggal sekian, ya kami setor seadanya semampunya itu. Jadi insya Allah untuk pembelajaran daring kalau dari Cokro 2 itu mengoptimalkan kemampuan kami selaku guru meskipun memiliki keterbatasan karena ada tempat untuk berbagi, kita bertanya dengan teman-teman yang pakar IT, diarahkan alhamdulillah bisalah. Kalau Google Meet keterbatasannya gini Pak, paketannya enggak ada Bu, itu sinyalnya susah Bu, meskipun ya sih enggak 100% gitu Pak. Dalam satu kelas saya kemarin pas fisika itu dari 12 kelas ada 60-an sekian. Setidaknya dari tiap kelas itu ada perwakilannya alhamdulillah. Jadi setidaknya terlaksana. Dan jadi nanti kan apalagi fisika itu kalau diterangkan saja tidak pada langsung mudeng. Kalau panjenengan hanya nge-share materi apalagi itu PDF tambah bingung. Panjenengan hanya nge-share materi PowerPoint, mereka mungkin tambah sedikit agak mudeng tapi bingung juga. Nah, tapi kalau ada rekam layar, jadi PowerPoint itu panjenengan jelaskan. Ini loh ya rumus ini dari ini tambahi suara. Coba kelihatan wajahnya Bu Guru, anak-anak akan senang. Oh, Buli sekarang tambah cantik ya misalnya. Oh iya. Nah, memang tadi rata-rata teman-teman guru itu menyampaikan itu Ibu, kalau meet sinkron langsung ketemu itu rata-rata nanti anak terkendala pulsa dan sebagainya. Tapi ya nyatanya itu kalau saya tanya beberapa anak-anak asal tidak terlalu sering setiap mapel mereka itu senang ketemu, terus bisa wawancara, bisa saling ngobrol. Tapi jangan sampai nanti layar atau videonya itu off semua. Jadi awal-awalnya tetap dilihat seperti kalau mau ngajar ayo anak-anak ini rambut luka yang gondrong siapa, oh ini seragamnya kok dipakai, tapi sebelumnya kan udah diumumkan tanggal sekian kita ketemu ya di Zoom, di Meet atau di Microsoft. Silakan anak-anak pakai seragam misalnya dengan bahasa-bahasa itu. Kemarin testimoni saya dengan beberapa anak-anak seneng. Walaupun tidak 100%, nanti akan istilah Jawa gepok tular. Oh materi kemarin yang sulit itu dijelaskan Bu Guru ini tetap nanti ada manfaatnya. Anak-anak bisa meneruskan ke anak-anak lain. Tapi saya salut ya kalau di Cokro 2 memang sudah tidak konvensional hanya ngirim materi lewat PDF. Dari awal pandemi itu Pak kita sudah dituntut banyak hal. Jadi pelayanan sebaik-baiknya, entah anak-anak itu akan mengambil semua atau sebagian, kita itu sudah dapat ya setidaknya kami sudah memberikan yang terbaik. Begitu. Tapi luar biasa, pandemi itu mengajarkan banyak hal, apalagi tentang keprofesionalisme seorang guru untuk menyusun itu perangkat pembelajarannya. Waduh, tantangan atau beban ini? Tantangan. Ya, kalau Ibu mengatakan tantangan maka akan dikerjakan, kalau beban kalau nanti merasa keberatan akan ditaruh, akhirnya tidak dikerjakan. Betul sekali. Nah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak. Kita mengarah ke industri lagi untuk anak-anak dengan pembelajaran yang seperti itu, mau tidak mau harus melek dengan keadaan zaman yang semuanya serba berubah. Nah,
tuntutan dari industri kan mereka punya pakemnya. Anak itu harus bagaimana. Kemudian sementara di lapangan kondisinya seperti ini. Tapi kan industri tetap membutuhkan tenaga kerja kan. Otomatis kan anak itu pada saatnya, pada usianya harus diserap di industri. Kira-kira kalau semisal pembelajarannya meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin dari pihak industri dengan keadaan yang seperti ini, mudah-mudahan mereka paham nggih, Pak. Mudah-mudahan. Kita closing sebentar atau gimana ini? Oke. Terakhir, Pak. Oh iya, oke. Kata-kata terakhir Pak Suko sebelum kita closing untuk Hari Jadi Banjar yang mau disampaikan untuk anak-anak di luar sana, untuk anak SMK terutama bagaimana menyikapi perubahan zaman yang ada? Ya, terima kasih, ini bagus nanti untuk anak-anak kita. Jadi kalau berbicara Hari Jadi Banjarnegara, bahwa pada dasarnya kita harus memajukan Banjarnegara, kemudian kita harus sejahtera hidup di Banjarnegara, dan untuk itu sebetulnya anak-anak SMK akan bisa mengambil peran cukup dominan. Karena kebetulan anak-anak SMK ini sudah dibekali kompetensi. Kemudian kompetensi itu bukan sekedar skill di kompetensi kalian, mereka juga dibekali kewirausahaan. Mereka sejauh apapun, sekecil apapun juga pernah dibekali etos kerja, budaya kerja, karakter kerja di industri, dan seberapapun mereka juga sudah dibekali soft skill yang dibentuk oleh Bapak Ibu guru dari kelas 10 sampai kelas 12, sehingga anak-anak SMK ini akan punya potensi besar menghidupkan ekonomi dengan bekal kompetensi soft skill dan budaya kerjanya. Jadi untuk mau mencoba, mau berwirausaha, kalau mungkin sesuai kompetensi kalian. Kalau tidak, oke lah, bekal-bekal kewirausahaan yang ada di SMK, pokoknya berusaha, bisa produktif, bisa menghidupi diri sendiri, syukur bagi bisa mensejahterakan keluarga, dan memajukan Banjarnegara dengan sekuat tenaga, dengan ikhlas, kerja cepat, cerdas, dan benar. Barangkali itu. Jadi kalau bisa ya yel-yel SMK itu harus diwujudkan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Nah, sekarang ditambahi vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Nah, ini kan kita sekarang masuk di dunia vokasi. Berarti gimana, Pak? Saya diajari SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Yang ketiga, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Oke, vokasi kuat, menguatkan Indonesia, gitu. Jadi nanti di Diksi itu akan banyak program-program baru, maka teman-teman tetap harus mengupdate. Suatu saat nanti ketemu lagi dengan Pak Suko ya. Iya. Amin. Panjang umur nih Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suko atas kehadirannya. Sebuah pencerahan sekali buat saya pribadi. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga akan mendapatkan ilmu yang sama. Dan sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan Pak Suko selalu sehat. Amin. Amin. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ke depan kita berjumpa lagi. Ngaten nggih Pak nggih. Terima kasih Bu Lis dan teman-teman. Selamat berjuang mencerdaskan anak-anak di SMK Cokro Aminoto 2 Banjarnegara. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Sobat Kordoba dimanapun Anda berada, bintang tamu kita hari ini dalam podcast multimedia dari beliau Bapak Pengawas Pendidikan Wilayah 9 Provinsi Jawa Tengah. Kita jumpa lagi, tapi sebelumnya selamat ulang tahun buat
Kabupaten Banjarnegara tercinta yang ke-450. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita menuju masyarakat Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera tercapai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.